Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara tabuhan rebana terdengar riuh di balai desa siang itu. Orang-orang berdatangan membawa berkat senyum dan doa. Di tengah keramaian itu, Salwa duduk bersanding dengan Yusuf. Wajahnya ditutupi riasan pengantin sederhana, namun tetap memancarkan kecantikan khas gadis desa. Teduh, anggun, dan penuh rasa syukur. Salwa bukanlah gadis dari keluarga kaya. Ayahnya hanya seorang petani yang sawahnya sempit, sementara ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar. Sejak kecil ia terbiasa hidup penuh kekurangan, namun kesederhanaannya itulah yang membuat Salwa menjadi perempuan yang kuat, tabah, dan rendah hati. Hari itu semua mata memandangnya dengan iri sekaligus kagum. Bagaimana tidak, ia berhasil dipersunting oleh Yusuf, seorang pria yang cukup terpandang di desanya. Yusuf dikenal sebagai pemilik toko kelontong dan beberapa petak sawah warisan ayahnya. Walaupun belakangan kesehatannya menurun, tetap saja ia dianggap sebagai pria mapan. Bagi Salwa sendiri, pernikahan ini bukanlah sesuatu yang mudah ia putuskan. Ia masih ingat betul malam sebelum lamaran Yusuf datang. Seorang tetangga tua, Bu Rasti, sempat berbisik dengan nada penuh rahasia. "Salwa, kalau jadi menantunya Bu Murni, kau harus siap. Dia itu perempuan keras, matanya selalu melihat ke atas, tak ada yang cukup di matanya." Bisikan itu menancap di hati Salwa. Ia sempat ragu, namun ketika melihat ketulusan Yusuf dengan senyum hangat dan keseriusan saat melamarnya, keraguan itu perlahan surut. Salwa percaya cinta dan niat baik bisa melembutkan hati siapapun, bahkan mertua yang keras sekalipun. Acara pernikahan berlangsung meriah. Warga berduyun-duyun menghadiri pesta itu, membawa doa restu. Di pelaminan, Yusuf beberapa kali melirik istrinya dengan pandangan penuh rasa bangga. Ia tampak bahagia karena berhasil membawa Salwa masuk dalam keluarganya. Namun dari keramaian itu, Salwa sempat menangkap tatapan berbeda. Seorang perempuan tua dengan kebaya hijau muda duduk di kursi terdepan. Wajahnya kaku, senyumannya hanya sekedar formalitas. Dialah Murni, ibu Yusuf. Tatapan mata Murni sekilas membuat Salwa bergidik. Ada sesuatu yang menusuk, dingin, dan tak bersahabat di balik senyum tipisnya. Meski begitu, Salwa berusaha mengabaikannya. Ia tak ingin prasangka buruk merusak hari bahagianya. Malam pertama setelah resepsi, Salwa resmi pindah ke rumah Yusuf, yang juga rumah mertua. Rumah itu jauh lebih besar dibandingkan rumah orang tuanya. Halamannya luas dengan pohon mangga yang menjulang. Di depannya berdiri kursi rotan tua yang tampak jarang dipakai. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam ruangan itu, Salwa disambut hangat oleh Yusuf. Namun yang lebih mengejutkan, Murni pun menyapanya dengan ramah. "Selamat datang, Salwa. Mulai malam ini anggap saja rumah ini rumahmu sendiri," ujar Murni sambil tersenyum. Kalimat itu terdengar menenangkan. Salwa mulai merasa lega. Mungkin semua cerita tentang Murni hanyalah gosip yang dilebih-lebihkan. Ia pun membalas dengan senyum tulus, berjanji dalam hati untuk menjadi menantu yang baik dan berbakti. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar. Murni bahkan beberapa kali memuji masakan Salwa. Walaupun hanya seadanya. "Enak juga sayuranmu, Salwa, mirip masakan ibuku dulu," katanya suatu sore.
Salwa tersenyum, merasa diterima. Yusuf pun bahagia melihat keduanya tampak akur. Namun suasana itu tak bertahan lama. Perlahan wajah asli Murni mulai terlihat. Suatu pagi ketika Salwa baru saja menyiapkan sarapan, Murni duduk di kursi dapur sambil melipat kain. Dengan nada datar, ia berkata, "Sayuranmu itu terlalu hambar. Perempuan kalau masak untuk suami jangan asal. Nanti Yusuf bisa sakit perut." Salwa terdiam. Ia tahu masakannya tak pernah sehebat orang lain, tapi ia selalu berusaha sebaik mungkin. Belum sempat menjawab, Murni menambahkan, "Kalau menantu yang dulu, masakannya selalu enak. Kau harus belajar banyak, Salwa." Salwa tersenyum kaku, menahan rasa perih. Ia hanya bisa berkata pelan, "Baik Bu, saya akan lebih hati-hati besok." Seiring waktu, ucapan-ucapan semacam itu makin sering terdengar. Kadang soal masakan, kadang soal cara Salwa mencuci pakaian, bahkan cara berbicara pun dikritik. Murni selalu menemukan celah untuk merendahkan. "Baju Yusuf kok kusut gini? Kau tidak bisa menyetrika yang benar. Aturan rumah ini jangan kau ubah-ubah. Salwa, ingat, kau hanya menantu." "Perempuan miskin memang begitu, serba tak tahu cara hidup layak." Kata-kata itu terus menekan Salwa, membuatnya merasa kecil. Di sisi lain, Yusuf masih mencoba melindungi istrinya. Ia kerap berkata, "Ibu memang begitu, Salwa, jangan kau masukkan hati ya, kau sabar saja." Namun perlindungan Yusuf tak selalu berarti. Kesehatannya mulai sering menurun. Ia mudah lelah, batuk berkepanjangan, dan sering terbaring di kamar. Saat Yusuf sakit, Salwa semakin sering berhadapan langsung dengan Murni. Disitulah ia benar-benar merasakan betapa dingin dan keras hati mertuanya. Meski begitu, Salwa berusaha tetap tabah. Ia ingat pesan ibunya sebelum menikah. "Nak, kalau kau sudah bersuami, jangan mudah goyah. Rumah tangga harus dijaga meskipun ada badai." Pesan itu menjadi pegangan Salwa. Salwa menahan air mata setiap kali merasa diremehkan. Ia menutup luka hatinya dengan doa. Dalam diam ia berharap suatu hari nanti Murni bisa menerima dirinya, bukan sekedar menantu, tapi juga anak yang tulus ingin berbakti. Namun untuk saat ini, ia harus belajar bertahan dalam rumah yang setiap sudutnya mulai terasa asing. Pernikahan yang awalnya penuh harapan, perlahan berubah menjadi ujian berat bagi Salwa. Senyum manis Murni di awal hanya bertahan sebentar. Selebihnya, ia harus menghadapi tatapan dingin, kata-kata pedas, dan perasaan tak dianggap. Di kamar kecil yang kini menjadi tempat tidurnya bersama Yusuf, Salwa sering termenung. Ia memandang wajah suaminya yang tertidur pulas, selalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat, aku harus tetap di sisinya, apapun yang terjadi." Hari-hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang Salwa. Sebuah perjalanan yang akan menguji kesabaran, kesetiaan, sekaligus keberaniannya menghadapi rahasia kelam keluarga barunya. Hari-hari setelah pernikahan yang penuh sukacita itu ternyata berubah menjadi ujian berat bagi Salwa. Sejak ia resmi menjadi bagian keluarga Yusuf, pelan-pelan ia merasakan bahwa posisinya tidak pernah benar-benar diterima. Di meja makan misalnya, saat semua berkumpul, Salwa sering merasa kehadirannya hanya sekedar formalitas. Murni jarang menyapanya, apalagi mengajaknya bicara dengan nada ramah. Jika Salwa mencoba membuka percakapan, Murni hanya menjawab singkat, dingin, atau bahkan berpura-pura tak mendengar. Suatu pagi Salwa baru saja selesai menyiapkan sarapan. Di meja sudah ada nasi hangat, sayur bening bayam, dan tempe goreng. Ia berharap semua bisa menikmatinya meskipun sederhana. Yusuf yang sedang duduk tersenyum kecil mencoba menguatkan hati istrinya.
Namun begitu Murni duduk, ucapannya langsung membuat suasana kaku. Sayurannya hambar lagi. Kau ini masak pakai tangan atau cuma asal masukin garam? Katanya sambil menyendok kasar. Salwa terdiam, menunduk. Yusuf buru-buru menyela. Masakan Salwa enak, Bu. Lagi pula sehat kok. Dokter bilang saya harus kurangi makanan asin. Murni menatap tajam anaknya. Kau selalu saja membelanya. Padahal jelas masakannya tak layak. Kalau saja menantuku yang satu itu masak, sudah pasti berbeda. Rasanya pas, tampilannya pun menarik. Murni sengaja menyebut nama menantu lain, istri dari kakak Yusuf yang tinggal di kota. Perempuan itu memang berasal dari keluarga berada, selalu pulang kampung dengan perhiasan mencolok dan bawaan penuh. Di mata Murni, dialah menantu idaman, bukan Salwa. Kata-kata itu menancap di hati Salwa seperti duri. Ia tahu dirinya tak bisa menandingi menantu lain dalam hal harta maupun gaya hidup. Namun setiap kali dibanding-bandingkan, luka di hatinya semakin dalam. Tak berhenti di meja makan, Salwa pun sering kena marah hanya karena masalah sepele. Pernah suatu sore, Yusuf batuk-batuk. Baju yang ia kenakan tampak sedikit kusut karena Salwa belum sempat menyetrika ulang. Murni langsung menuding, lihatlah anakku, bajunya kusut seperti tak pernah diurus. Apa gunanya ada istri kalau begini hasilnya? Salwa buru-buru meminta maaf. Saya akan perbaiki, Bu. Tapi saya sedang menjemur pakaian, belum sempat. Alasan, potong Murni. Perempuan miskin selalu begitu keras keseharian, tapi tak ada hasil memuaskan. Kalau menantu satunya, baju anaknya selalu rapi, wangi dan terawat. Yusuf yang mendengar itu berusaha menenangkan. Sudahlah, Bu, jangan keras-keras sama Salwa. Dia sudah banyak membantu saya. Namun suara Yusuf terdengar lemah. Ia sudah mulai sering sakit-sakitan. Batuknya makin parah, tubuhnya mulai lemas. Setiap kali hendak membela istrinya, ucapannya kalah oleh suara lantang ibunya. Seiring waktu, merasa tidak dianggap. Setiap keputusan rumah tangga, Salwa jarang dilibatkan. Jika ada acara keluarga, Murni hanya menyuruhnya membantu di dapur. Sementara menantu lain dipersilahkan duduk di ruang tamu bersama para tamu kehormatan. Bahkan ketika ada arisan RT di rumah, Murni sengaja mempermalukan Salwa di depan tetangga. Ini nih menantuku yang dari keluarga biasa saja, katanya dengan nada setengah meremehkan. Beda dengan kakek iparnya yang suaminya sudah kerja di kantor besar di kota. Salwa hanya bisa tersenyum kaku, menahan perasaan. Ia tak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Namun begitu masuk kamar, air matanya menetes. Yusuf mencoba mengusap bahunya, berkata lirik, sabar ya sayang, ibu memang begitu, nanti juga terbiasa. Tapi hati seorang perempuan tak semudah itu terbiasa. Murni seakan menemukan kesenangan tersendiri dalam merendahkan menantunya. Kadang bukan hanya ucapan, tetapi juga tatapan. Tatapan mata yang penuh penghinaan, seolah-olah Salwa hanya menumpang hidup di rumah besar itu. Yusuf yang awalnya menjadi tameng, perlahan makin tak berdaya. Penyakitnya membuat ia lebih banyak berbaring. Kadang untuk berjalan ke dapur saja, ia butuh bantuan. Kondisi itu membuat Salwa semakin tertekan. Ia harus merawat Yusuf, mengurus rumah sekaligus menghadapi mertua yang tak pernah puas. Suatu malam ketika Yusuf batuk parah hingga dadanya sesak, Salwa panik. Ia berlari mencari obat di lemari. Murni yang melihat kejadian itu bukan membantu, malah berkata dingin. Kalau saja Yusuf menikah dengan perempuan yang lebih pantas, mungkin ia tidak akan menderita begini. Kata-kata itu membuat Salwa nyaris ambruk. Ia menahan tangis sambil memberikan obat pada suaminya. Yusuf meski lemah sempat berbisik, jangan dengarkan ibu,
Aku memilihmu bukan karena harta, tapi karena hatimu. Ucapan itu sedikit menguatkan Salwa. Namun luka yang ditorehkan Murni semakin dalam. Hari-hari terus berjalan dan pola yang sama terulang. Salwa bekerja keras tapi tak pernah dihargai. Murni semakin hari membanding-bandingkan dirinya dengan menantu lain yang lebih kaya. Dan Yusuf meski berusaha tak lagi mampu menjadi pelindung yang kuat karena sakitnya. Dalam hati Salwa mulai sadar, ia memang bukan menantu yang diharapkan Murni. Apapun yang ia lakukan tak akan pernah cukup. Ia hanyalah perempuan sederhana yang dianggap rendah. Namun Salwa bertekad jika tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari mertua, setidaknya ia akan tetap setia pada Yusuf. Suaminya adalah alasan ia bertahan. Baginya selama Yusuf ada, ia akan melanjutkan langkah walau penuh luka. Sejak Yusuf jatuh sakit semakin parah, kehidupan rumah itu benar-benar berubah. Dulu meski rumah mereka sederhana, mereka masih bisa makan dengan layak karena Yusuf memiliki toko kelontong yang cukup ramai. Tapi penyakit membuatnya tak lagi sanggup berdiri lama di balik meja toko. Batuknya kerap tak kunjung reda, tubuhnya semakin kurus, dan ia lebih banyak berbaring di kamar. Tanpa penghasilan tetap, toko kelontong itu perlahan tutup. Uang simpanan habis dipakai berobat ke sana ke sini, namun hasilnya nihil. Yusuf makin melemah, sementara beban rumah tangga otomatis berpindah ke pundak Salwa. Salwa yang sebelumnya hanya membantu pekerjaan rumah, kini harus mencari cara agar dapur tetap mengepul. Ia tak segan bekerja serabutan, mencuci baju tetangga dengan upah seadanya, membantu di warung kecil, bahkan kadang ikut menjemur padi orang lain dengan imbalan beras. Semua itu ia lakukan tanpa mengenal lelah. Meski tubuhnya sering gemetar karena terlalu capek, namun semua jeripaya itu tak pernah dihargai Murni. Bukannya berterima kasih, wanita tua itu justru sering mengeluh. Kalau ikut perempuan miskin, beginilah jadinya, kata Murni suatu sore saat Salwa pulang dengan baju basah kuyup usai menimba air di sawah tetangga. Tak ada hasil, hanya lelah yang kau bawa. Kalau menantu lain sudah bisa kasih uang banyak untuk anakku, kau hanya receh. Salwa menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih tajam dari pisau. Ia bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi Yusuf, suami yang ia cintai. Tapi di mata Murni, semua itu tak pernah cukup. Keserakahan Murni semakin terlihat ketika kondisi ekonomi makin terpuruk. Bukannya menyesuaikan diri dengan keadaan, ia justru semakin bernafsu menjaga gengsi. Tetangga sering heran melihat Murni masih berusaha tampil mewah di tengah kesusahan. Ia masih rajin memakai kebaya bagus saat arisan, memoles wajah dengan bedak tebal, dan bercerita seolah-olah hidup mereka baik-baik saja. Suatu hari Puminah, tetangga dekat, datang menjenguk Yusuf. Ia membawa sekantong sayur dan sedikit ikan asin. Kasihan Yusuf, Salwa, kalau ada apa-apa bilang saja. Kita di sini saling bantu, katanya lembut. Salwa menunduk penuh syukur. Tapi sebelum sempat menjawab, Murni langsung memotong. Ah, tak perlu kasihan, rumah ini masih berkecukupan. Anak saya di kota juga sering kirim uang. Bumina terdiam, tak enak hati. Padahal semua orang tahu, kiriman uang itu jarang sekali datang, bahkan hampir tak pernah. Setelah Bumina pergi, Salwa memberanikan diri berkata, Bu, kenapa harus bilang begitu? Padahal kita memang sedang susah. Murni melotot, dasar bodoh. Kalau tetangga tahu kita miskin, harga diriku jatuh. Aku tidak mau dipandang rendah. Lebih baik kau diam saja dan jangan ikut bicara. Salwa menggigit bibirnya, menahan tangis. Baginya kejujuran lebih menenangkan daripada berpura-pura kaya. Tapi Murni memilih topeng, lebih peduli pada pandangan orang ketimbang kenyataan pahit di rumahnya sendiri.
Puncak keserakahan Murni tampak pada kebiasaannya masih ingin dipuji dan disanjung tetangga. Ia sering memaksa Salwa untuk tetap menyediakan hidangan lebih di acara tertentu, padahal dapur hampir kosong. Suatu ketika ada tamu dari kerabat jauh yang datang. Murni meminta Salwa menyiapkan ayam goreng dan sambal lengkap dengan kue manis. Padahal Salwa hanya punya sisa beras segenggam dan beberapa potong singkong di dapur. "Bu, tidak ada ayam. Kalau mau saya bisa buat singkong goreng saja." Marni langsung membentak. "Memalukan, tamu besar datang, masa disuguhi singkong? Cari cara, pinjam kalau perlu, jangan bikin aku kehilangan muka." Dengan hati hancur, Salwa terpaksa mengetuk pintu tetangga, meminta seekor ayam kampung dengan janji akan membayar setelah dapat uang. Ia menunduk dalam-dalam, menahan rasa malu. Semua itu hanya demi memenuhi gengsi mertuanya yang tak mau terlihat miskin. Ironisnya, meski selalu menuntut, Murni tak pernah mau ikut bekerja atau membantu. Ia lebih senang duduk di kursi depan menggosok-gosok perhiasan lamanya, seakan-akan masih hidup dalam masa jaya. Sesekali ia mengeluh lantang agar didengar tetangga. "Seandainya anakku tidak sakit, rumah ini pasti akan makmur. Tapi semua rusak gara-gara pernikahan sial ini." Salwa yang mendengar dari dapur hanya bisa menahan nafas. Ia tahu kata pernikahan sial itu ditunjukkan padanya. Malam-malam panjang menjadi saksi penderitaan Salwa. Seringkali ia hanya makan sedikit agar Yusuf bisa lebih banyak makan. Kadang ia menahan lapar, hanya minum air putih sebelum tidur. Namun yang menyakitkan, Murni tak pernah peduli. Bahkan ketika Salwa jatuh sakit karena kelelahan, Murni hanya berkomentar, "Kalau kau sakit, siapa yang akan bekerja? Jangan manja, orang miskin tidak boleh manja." Salwa semakin sadar di mata mertuanya ia bukan menantu, bukan pula keluarga. Ia hanyalah beban yang dianggap tak pernah membawa keuntungan. Namun di balik semua kesengsaraan itu, ada satu hal yang membuat Salwa bertahan. Yusuf, meski sakit, suaminya tetap berusaha memberi semangat. Dengan suara serak, Yusuf sering berbisik, "Kau sudah berjuang lebih dari cukup, Salwa. Kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah tak ada." Kalimat itu menjadi penguat di hati Salwa. Ia rela menanggung semua hinaan Murni demi suaminya. Tapi dalam hati kecilnya, ia juga bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan dalam rumah penuh kepura-puraan? Untuk saat ini yang ia tahu hanyalah satu, Murni tidak akan pernah puas. Sekalipun mereka miskin, Murni tetap ingin tampak kaya. Dan demi menjaga gengsinya, ia mengorbankan siapapun, bahkan menantunya sendiri. Malam itu pasar malam di desa begitu ramai. Lampu-lampu minyak bergoyang ditiup angin. Aroma jagung bakar dan sate ayam bercampur jadi satu. Warga berbondong-bondong datang, termasuk Salwa yang sengaja ikut untuk mencari kebutuhan dapur dengan harga lebih murah. Yusuf tak bisa menemani karena tubuhnya sedang lemah. Jadi Salwa pergi seorang diri. Setelah membeli sayuran dan beberapa kebutuhan, ia beranjak menuju pintu keluar pasar. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang familiar. Di ujung lorong pasar yang agak sepi, di balik deretan kain lapuk dan kios tua, berdirilah Murni. Wajahnya setengah tertutup selendang, seolah sengaja agar tidak dikenali. Salwa sempat bingung untuk apa mertuanya malam-malam begini ke tempat sunyi itu. Rasa penasaran membuat Salwa bersembunyi di balik gerobak sayur. Dari sana ia bisa melihat jelas Murni sedang berbicara dengan seorang lelaki tua, berambut putih kusut, kulit keriput, dan tatapan tajam. Lelaki itu duduk di atas tikar lusuh dengan dupa mengepul di sampingnya. Suara Murni terdengar pelan tapi penuh gelisah. "Uangku sudah habis.
Kalau begini terus, aku bisa kehilangan muka di depan tetangga. Apa tidak ada jalan cepat? Lelaki tua itu yang rupanya seorang dukun terdengar terkekeh. Ada banyak jalan, Bu, tapi semua ada harganya. Apa kau berani? Salwa menahan nafas, hatinya mulai diliputi firasat buruk. Murni mendekat, suaranya lebih serius. Aku akan lakukan apa saja, asal rumahku kembali terhormat, dapurku penuh lagi, dan orang-orang tetap menganggap aku kaya. Dukun itu menatapnya tajam. Ada satu cara, babi ngepet. Mendengar kata itu, tubuh Salwa langsung merinding. Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang tua tentang makhluk jadi-jadian yang mencuri uang lewat ilmu hitam. Katanya orang yang melakukan ritual itu bisa berubah menjadi babi hitam besar dan berkeliaran di malam hari untuk mencari harta orang. Murni tampak ragu sejenak, namun hanya sebentar. Kalau bisa membuatku kembali seperti dulu, aku sanggup. Apa syaratnya? Kau harus menyiapkan sesaji, darah ayam hitam, minyak dari rambut orang mati, dan lilin khusus. Namun aku akan bacakan mantranya. Saat waktunya tiba, tubuhmu akan berubah. Kau hanya perlu mencari mangsa di rumah-rumah tetangga. Jangan khawatir, uang dan harta akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, lilin harus tetap menyala. Jika padam sebelum kau kembali, kau akan terjebak dalam wujud itu selamanya. Salwa hampir terpekik, tapi segera menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Murni menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku setuju. Dukun itu memberikan selembar kain kecil berisi jimat dan secari kertas berisi mantra. Ingat, jangan sampai ada yang tahu. Kalau sampai rahasiamu terbongkar, nyawamu taruhannya. Murni menggenggam benda itu erat-erat, lalu menyerahkan sejumlah uang kertas ke tangan dukun. Wajahnya yang semula gelisah kini berubah penuh semangat, seakan menemukan cahaya baru. Dalam perjalanan pulang, langkah Salwa terasa berat. Sayuran di tangannya hampir terjatuh beberapa kali karena tubuhnya gemetar. Ia ingin segera memberitahu Yusuf, tapi bayangan wajah suaminya yang pucat dan rapuh membuatnya mengurungkan niat. Yusuf terlalu lemah untuk menanggung kabar mengerikan itu. Lagi pula ia tahu Yusuf selalu membela ibunya. Bagaimana mungkin ia akan percaya kalau istrinya berkata, Murni ingin jadi babi ngepet. Setibanya di rumah, Murni sudah duduk di kursi depan. Seperti tak pernah pergi kemana-mana. Wajahnya tampak tenang, bahkan sempat tersenyum samar saat melihat Salwa datang. Lama sekali belanjanya. Salwa menunduk, menyembunyikan tatapan gugup. Tadi agak ramai, Bu. Di kamar, Salwa memandang Yusuf yang terbaring dengan nafas tersengal. Hatinya semakin teriris. Ia ingin berteriak, ingin bercerita, ingin meminta suaminya melarang ibunya melakukan hal terkutuk itu. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu Yusuf tidak akan percaya. Malam itu Salwa hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang tertidur, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, lindungi aku dari rahasia ini. Aku takut, sangat takut. Hari-hari berikutnya, Salwa berusaha bertingkah normal. Namun bayangan pertemuan di pasar malam itu terus menghantui. Setiap kali melihat Murni sibuk di dapur dengan wajah penuh rahasia, Salwa teringat suara dukun tua yang berbisik tentang babi ngepet. Suatu malam ketika Murni menyalakan dupa di kamarnya dengan alasan mengusir nyamuk, Salwa semakin yakin firasatnya benar. Ada bau menyengat yang tak biasa, bercampur dengan aroma darah ayam yang samar. Salwa tidak berani bertanya, ia hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Hatinya was-was. Sejak malam di pasar itu, hubungan Salwa dengan mertuanya terasa semakin berat. Setiap tatapan Murni kini membawa ketakutan tersendiri. Bukan hanya hinaan atau cacian seperti dulu,
tapi juga misteri kelam yang bisa menghancurkan rumah itu kapan saja. Salwa tahu satu hal pasti, mertuanya sudah melangkah ke jalan gelap, dan ia tanpa disengaja menjadi satu-satunya saksi yang mengetahui rahasia mengerikan itu. Ia menempelkan tubuh di dinding, lalu dengan hati-hati mengintip melalui celah kecil di pintu. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Murni duduk bersilah di tengah kamar. Di hadapannya sebuah kendi tanah liat berisi cairan merah pekat. Di sampingnya menyala lilin hitam dengan api bergetar, seolah diterpa angin gaib. Asap dupa memenuhi ruangan, melingkar seperti kabut tipis. Tangan Murni bergetar ketika ia mengangkat kendi itu. Dengan tatapan penuh obsesi, ia meminum cairan merah dari mulut kendi. Beberapa tetes mengalir ke dagu, warnanya merah gelap menyerupai darah. Salwa menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jerit ketakutan. Tubuh Murni mendadak bergetar hebat, baunya naik turun, matanya terpejam rapat. Sementara dari mulutnya keluar suara erangan aneh. Ia jatuh tersungkur, namun tak lama bangkit kembali dengan wajah berbeda. Matanya merah berkilat, urat-urat leher menonjol, dan kulit wajahnya seakan lebih gelap. Salwa ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku ke lantai. Lalu dari arah jendela belakang kamar Murni, terdengar suara seperti kayu bergesek. Salwa membelalakan mata. Di bawah cahaya bulan, seekor babi hitam besar melompat keluar. Tubuhnya jauh lebih besar dari babi biasanya. Bulunya lebat, berkilau, dan matanya menyala merah. Hidungnya mengendus-endus udara. Lalu binatang itu melompat ke pekarangan, menghilang ke dalam kegelapan malam. Salwa terdiam, mulutnya terbuka tanpa suara. Ia tahu babi itu bukan hewan biasa. Itu adalah Murni, mertuanya, yang baru saja berubah wujud. Ia menutup mata, berharap apa yang baru dilihatnya hanyalah mimpi buruk. Namun suara erangan, bau dupa, dan bayangan babi hitam yang melesat keluar dari jendela terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Salwa kembali ke kamarnya dengan langkah terseok. Tubuhnya menggigil seakan demam tinggi. Ia berbaring di samping Yusuf, memeluk tubuh lemah suaminya erat-erat seakan mencari perlindungan. Matanya tak bisa terpejam. Setiap kali ia menutup mata, bayangan babi itu muncul. Di luar, anjing-anjing desa menggonggong tak henti-henti. Suaranya panjang dan lirih, seolah menangkap aroma makhluk gaib yang berkeliaran. Salwa mendengar suara langkah berat mendekat dari arah belakang rumah. Jantungnya hampir berhenti ketika pintu belakang berderit pelan. Ia tahu sesuatu baru saja kembali. Dari celah pintu kamar ia mengintip lagi. Bayangan babi hitam itu muncul di pekarangan. Tubuhnya bergetar lalu perlahan menghilang masuk ke dalam kamar Murni. Tak lama kemudian terdengar suara erangan rendah. Disusul tubuh Murni terhuyung-huyung ke arah lilin yang masih menyala. Keringat membasahi wajahnya, tubuhnya kusut, namun matanya kembali normal. Ia lalu meniup lilin itu dan ruangan mendadak gelap. Beberapa hari setelah malam mengerikan itu, suasana rumah Murni berubah drastis. Jika sebelumnya dapur sering kosong tanpa lauk, kini meja makan selalu penuh dengan hidangan mewah. Ia yang biasa menghemat dengan sisa-sisa uang hasil cucian pakaian tetangga, kini harus terbiasa melihat uang tunai tersimpan begitu saja di lemari kayu. Emas berbentuk gelang dan kalung juga tiba-tiba menghiasi leher dan tangan Murni, yang dengan bangga memamerkannya di hadapan siapa saja. "Lihat Salwa," kata Murni suatu pagi sambil menyibakkan kain jariknya, memperlihatkan gelang emas tebal melingkar di pergelangan tangannya. "Kalau bukan karena aku, rumah ini sudah jadi gubuk reot. Syukurlah aku masih bisa mencari rizki. Kau harus belajar dariku, jangan cuma kerja serabutan yang hasilnya recehan." Salwa hanya menunduk. Ia menahan diri agar tidak membalas.
Kata-kata itu baginya seperti racun, karena ia tahu dari mana harta itu berasal. Setiap emas yang dipandang, setiap karung beras yang masuk, semuanya adalah hasil kotor dari ritual babi ngepet. Namun Yusuf tidak pernah curiga. Justru sebaliknya, ia merasa tenang melihat ibunya kini bisa menanggung kebutuhan rumah. Alhamdulillah, aku tidak menyangka ibu masih bisa mengurus semua. Kau tidak perlu lagi kerja keras, Salwa. Sekarang kau bisa lebih banyak menemaniku. Salwa terdiam, hatinya perih mendengar kalimat itu. Desa mulai bergunjing. Para tetangga terheran-heran melihat perubahan hidup Murni. Hanya dalam waktu singkat, rumah yang dulu biasa-biasa saja kini tampak makmur. Heran aku, dari mana Bu Murni dapat uang sebanyak itu? Celetuk seorang ibu di warung, tepat ketika Salwa lewat membeli minyak. Iya, katanya Yusuf kan sakit, menantunya juga kerja cuci gosok. Tapi sekarang kok bisa-bisanya beli emas sampai segitu banyaknya? Saut yang lain. Aku dengar Pak RT pun kehilangan uang dari laci. Belum lagi Bu Lurah, katanya berasnya habis dicuri orang. Jangan-jangan, bisik seorang bapak dengan nada penuh curiga. Salwa berhenti sejenak, hatinya berdegup kencang. Ia tahu para tetangga mulai mencium bau tak beres. Tapi ia memilih berjalan cepat tanpa menoleh, pura-pura tidak mendengar. Di rumah Murni justru semakin menjadi-jadi. Ia sengaja mengenakan kebaya bagus setiap kali keluar rumah, lengkap dengan perhiasan emas berkilauan. Ia berjalan dengan dagu terangkat, seolah ingin menantang siapa saja yang berani merendahkannya. Biar orang desa ini tahu, aku bukan perempuan miskin. Aku masih bisa lebih dari mereka. Kalau mereka iri, biar saja. Itu tandanya mereka kalah dariku. Salwa yang sedang menyapu hanya bisa menggertakkan gigi. Di dalam hati rasa bencinya pada Murni semakin menumpuk. Bukan hanya karena perlakuan buruk sang mertua padanya, tetapi juga karena keserakahan yang jelas-jelas sudah membutakan mata hati. Hari-hari berikutnya, tetangga mulai curiga. Beberapa orang bahkan diam-diam mengamati rumah Murni. Ada yang bilang bahwa setiap kali uang hilang dari rumah warga, wajah Murni justru semakin berseri-seri. Namun anehnya, tidak ada yang berani menuduh secara langsung nama Murni. Nama itu terlalu besar di desa itu. Ia pernah dikenal sebagai istri juragan kaya sebelum suaminya meninggal. Rasa segan dan takut membuat orang hanya bisa menggunjing di belakang. Sementara itu Yusuf tetap bahagia dengan keadaan baru ini. Aku lega. Aku kira sakitku ini akan membuatmu sengsara. Tapi ibu ternyata masih bisa menjaga kita. Kita harus banyak berterima kasih padanya. Salwa hanya menunduk, tidak sanggup menatap mata Yusuf. Ia merasa bersalah. Suaminya hidup dalam ilusi, sedangkan ia sendiri terjebak dalam rahasia mengerikan yang tak bisa diungkapkan. Dan Salwa tahu, cepat atau lambat rahasia ini akan terbongkar. Entah dengan cara yang baik atau dengan tragedi yang tidak bisa dihindari. Hari-hari yang dijalani Salwa terasa makin berat. Anehnya, kekayaan yang kini melimpah di rumah Murni sama sekali tidak meringankan beban hidupnya. Setiap pagi ia tetap bangun paling awal untuk menanak nasi, mencuci piring, menyapu halaman, dan merawat Yusuf yang semakin lemah. Sementara itu Murni justru duduk santai di beranda dengan kebaya indah dan perhiasan emas berkilauan. Kadang ia ditemani beberapa tetangga yang iri namun pura-pura ramah. Mereka bercakap riang, tertawa bersama sambil menikmati suguhan kue-kue mahal yang dibeli dari pasar. Salwa hanya bisa melirik dari dapur. Ia mengusap peluh di keningnya. Ia kembali mencuci pakaian Yusuf yang kotor. Bau deterjen menusuk hidungnya. Sementara di luar sana, suara tawa Murni terdengar keras, seolah ingin menegaskan perbedaan kedudukan antara mereka. Mengapa aku harus bekerja keras begini, sementara ia bisa hidup mewah dari cara kotor? Batin Salwa bergolak.
Yang lebih menyakitkan, meski Murni punya uang melimpah, sepeser pun tak pernah diberikan padanya untuk membeli obat Yusuf. Bahkan Salwa masih harus mencari pinjaman atau menerima belas kasihan tetangga. Jika tidak ada, ia hanya bisa mengandalkan jamu tradisional yang ia buat sendiri dari dedaunan sekitar rumah. Rasa sakit di hati Salwa perlahan berubah menjadi bara. Ia tahu jika terus diam, dirinya akan semakin diinjak-injak. Suatu sore ketika Salwa menjemur pakaian di halaman belakang, Buminah, tetangga sebelah rumah, datang menghampiri wanita parubaya itu yang dikenal baik hati, meski hidupnya pas-pasan. Ia membawa segelas teh hangat. "Salwa, kau kelihatan letih sekali, nak." "Begitulah, Bu, pekerjaan tak ada habisnya." "Aku tahu kau sedang menahan banyak hal. Jangan terlalu keras pada dirimu, nak. Kau butuh teman bicara. Aku ada di sini kalau kau ingin cerita." Mata Salwa memerah. Ia menggigit bibir bawah, menahan air mata yang hendak jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Akhirnya dengan suara pelan, ia mulai membuka isi hatinya. "Bu, saya sudah tidak kuat lagi. Bu Murni, dia memperlakukanku seperti pembantu. Padahal rumah ini penuh uang dan barang-barang baru. Saya tetap disuruh kerja keras, seakan semua ini bukan rumahku. Bahkan untuk beli obat Yusuf saja harus pinjam, Bu." "Aku juga memperhatikan hal itu, Salwa. Banyak tetangga bertanya-tanya dari mana datangnya semua kekayaan itu. Sebab semua orang tahu Yusuf sakit dan kok hanya kerja serabutan. Tapi Bu Murni tiba-tiba bisa beli emas dan beras berkarung-karung." Salwa menunduk, jantungnya berdebar keras. Ia ingin menceritakan kebenaran yang dilihat malam itu tentang ritual dan babi hitam. Namun lidahnya keluh. Ia takut jika Buminah menganggapnya gila atau pembohong. "Iya, Bu, saya juga merasa aneh. Tentu aku sudah lama curiga. Tapi siapa yang berani bicara? Kau tahu sendiri, Murni itu keras kepala. Orang-orang segan padanya. Mereka lebih memilih diam meski hati mereka penuh curiga." Salwa mengangguk pelan. Ia merasa semakin terpojok. Hari-hari berikutnya, Salwa semakin sering berbicara dengan Buminah secara diam-diam. Ia merasa sedikit lebih lega setiap kali mencurahkan isi hati. Perlahan ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa hanya menjadi korban. Ada sesuatu yang harus ia lakukan walaupun kecil. Salah satunya, ia mulai menolak perintah-perintah kecil Murni yang tak masuk akal. Suatu pagi Murni menyuruhnya menyetrika kebaya hanya karena ada lipatan kecil. Salwa menatap mata mertuanya dengan tenang, lalu berkata, "Saya sedang menyiapkan sarapan Yusuf dulu, Bu. Kalau kebaya ingin segera dipakai, mungkin ibu bisa menyetrikanya sendiri." Murni terkejut, matanya melebar. "Apa kau bilang? Berani-beraninya melawan aku?" Salwa menunduk, tapi kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keteguhan hati. "Saya hanya mendahulukan suami saya, Bu. Dia putus saya." Murni terdiam sejenak, lalu mendengus keras. Ia melangkah pergi dengan wajah masam. Kecil memang, tapi bagi Salwa itu langkah pertama. Ia sadar selama ini ia membiarkan dirinya diinjak tanpa perlawanan. Kini meski tidak bisa terbuka terang-terangan, ia mulai menegakkan sedikit harga dirinya. Buminah yang mengetahui hal itu hanya bisa tersenyum bangga. "Bagus, nak, jangan biarkan dirimu terus diperlakukan seperti budak. Kau juga manusia, kau punya hak untuk dihormati." Kata-kata itu menyalakan api kecil di hati Salwa. Api yang suatu hari kelak bisa menjadi besar. Cukup besar untuk melawan keserakahan dan kegelapan yang bersarang di rumah itu. Namun untuk sementara Salwa hanya bisa bertahan. Ia harus bekerja merawat Yusuf dan menahan hinaan demi hinaan Murni. Setiap malam ia berdoa dengan air mata. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir, tapi setidaknya kini ia tak lagi sendirian.
Ada Puminah yang mengerti dan ada tekad di hatinya untuk melawan meski perlahan. Malam itu suasana desa diselimuti keheningan yang mencekam. Udara dingin menembus hingga tulang. Salwa duduk di pojok ranjang, matanya tak bisa terpejam. Sejak beberapa malam lalu ia sudah berniat. Malam Jumat ini ia akan membuktikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan Murni, ibu mertuanya. Kepalanya dipenuhi rasa takut, jantungnya berdegup cepat. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam terasa menusuk. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, beri aku keberanian. Jangan biarkan aku terjerumus dalam keburukan, tapi tunjukkan kebenaran." Perlahan Salwa bangkit. Ia menyingkap tirai kamar tanpa menimbulkan suara. Dari celah pintu ia melihat Murni keluar kamar dengan kain hitam menutupi tubuhnya. Di tangan wanita tua itu tergenggam sebuah kendi kecil berwarna merah tua. Sementara dari mulutnya terdengar gumaman pelan, semacam mantra yang tak dipahami Salwa. Salwa menahan nafas, kakinya gemetar, tapi ia tetap mengikuti langkah Murni dari kejauhan. Perempuan tua itu menuju kamar kosong di ujung rumah. Kamar yang jarang dipakai, hanya untuk menyimpan barang-barang lama. Malam itu kamar itu tampak berbeda. Ada cahaya redup menyelinap keluar dari celah pintunya. Salwa mendekat perlahan. Ia menempelkan telinga ke pintu kayu yang mulai lapuk itu. Suara Murni terdengar serak, penuh tekanan ketika membaca mantra, seolah bicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ia memberanikan diri mengintip dari lubang kecil di pintu. Ada lingkaran tanah liat berwarna hitam. Di atasnya berdiri beberapa lilin kecil yang menyala dengan cahaya berkedip-kedip. Bau kemenyan menyengat menusuk hidung. Murni duduk bersilah, kendi merah di depannya. Ia menuangkan cairan merah yang entah darah atau cairan apa ke dalam sebuah mangkok tanah. Lalu ia meminumnya perlahan sambil merapal mantra. Tubuhnya bergetar hebat, matanya mendelik, lidahnya menjulur dengan suara mengeram. Tiba-tiba lilin di sekitarnya berkobar lebih terang dari arah jendela belakang. Suara berderit terdengar. Salwa menoleh dan matanya hampir tak percaya. Seekor babi besar berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala merangkak masuk. Hewan itu tidak berjalan seperti babi biasa. Gerakannya lambat tapi penuh tekanan, seolah ada roh manusia di dalam tubuhnya. Salwa langsung menutup mulutnya rapat-rapat, menahan ceritanya yang hampir keluar. Ia sadar apa yang selama ini hanya desas-desus kini nyata di depan matanya. Ibu mertuanya benar-benar melakukan perjanjian gelap. Babi itu menunduk ke arah Murni. Lalu tubuh wanita tua itu perlahan merebah seperti kehilangan kesadaran. Tubuhnya lunglai, sementara lilin tetap menyala terang. Dalam sekejap babi hitam itu melompat keluar jendela dan menghilang di kegelapan. Salwa terpaku, kakinya lemas, tubuhnya gemetar hebat. Namun di tengah rasa takut ia justru memperhatikan sesuatu. Lilin-lilin yang menyala itu tampak menjadi kunci dari ritual ini. Murni selalu menekankan betapa pentingnya lilin tersebut. Ya, ingat dari cerita-cerita orang desa, jika lilin padam sebelum waktunya, maka sosok babi itu akan kehilangan wujud dan kembali ke tubuh asalnya dengan cara mengenaskan. Entah apa yang mendorongnya, Salwa memberanikan diri membuka pintu kamar. Bunyi engsel berderit membuatnya kaget, tapi ia cepat-cepat masuk. Ia melangkah pelan mendekati lingkaran ritual itu. Di sana, lilin-lilin masih menyala dengan tenang, menyebarkan cahaya temaram yang membuat suasana semakin menyeramkan. Tangannya terulur, ia sempat berniat meniup lilin itu hingga padam. Namun di detik terakhir ada suara batin yang menahannya. Jika aku memadamkan, bisa saja ibu mertuaku langsung celaka di depan mataku.
Yusuf pasti tak akan pernah percaya bahwa ibunya berubah menjadi babi ngepet. Semua akan menyalahkanku. Salwa menggigil. Ia memilih jalan lain, menjaga lilin tetap menyala. Ia duduk di pojok kamar, matanya tak lepas dari api kecil yang berkedip-kedip. Setiap kali lilin itu meredup, karena angin malam yang menyelinap dari jendela, ia cepat-cepat melindunginya dengan telapak tangan. Dalam kesunyian itu, suara Murni terdengar lirih, seolah mengigau. "Jangan padam api, jangan padam." Seolah masih sadar meski tubuhnya lemah. Salwa menelan ludah, hatinya diliputi rasa iba sekaligus benci. "Kenapa engkau memilih jalan ini, Bu? Kenapa tega melibatkan keluarga demi nafsu harta?" Waktu terus berjalan sangat lambat. Jam dinding berdentang 3 kali, menandakan pukul 3 dini hari. Dari luar samar-samar terdengar suara anjing menggonggong. Suara ayam jantan berkokok lebih awal. Tanda malam akan berakhir. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar dari arah kebun. Sesosok bayangan hitam berdiri cepat menuju rumah, lalu melompat masuk lewat jendela belakang. Babi itu datang dengan tubuh berlumuran lumpur. Nafasnya memburu. Ia melangkah masuk ke lingkaran lilin. Lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar keras. Cahaya lilin bergoyang. Api menari-nari. Dan perlahan, sosok babi itu menghilang, berganti menjadi tubuh Murni yang kembali normal. Salwa tercekat. Ia baru saja menyaksikan proses penuh dari awal sampai akhir. Kini tak ada lagi keraguan. Rahasia Murni sudah terbongkar sepenuhnya. Namun Salwa tidak bodoh. Ia tahu jika ia langsung menuduh, tidak akan ada seorang pun yang percaya. Yusuf pasti membela ibunya. Tetangga mungkin akan menganggapnya iri. Jadi ia memilih diam, menyimpan semua yang dilihatnya rapat-rapat. Sebelum keluar kamar, Salwa kembali menatap lilin yang sudah hampir habis. Api kecil itu masih menyala. Setia menjaga rahasia kegelapan yang baru saja ia saksikan. Dengan langkah perlahan ia kembali ke kamarnya. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Pandangannya kosong menatap langit-langit. Otaknya dipenuhi bayangan babi hitam dengan mata merah menyala. Di sudut hatinya tumbuh rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu ini baru permulaan. Rahasia besar telah ia ketahui, dan cepat atau lambat rahasia itu akan menyeretnya ke dalam arus gelap yang tak bisa ia hindari. Malam itu udara terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Desa kecil itu mendadak ramai oleh suara kentongan yang dipukul bergantian. Para pemuda berkeliling kampung, membangunkan warga. Beberapa pekan terakhir, banyak kabar kehilangan harta yang meresahkan. Beras berkarung-karung hilang, emas lenyap, uang yang disimpan di lemari tiba-tiba raib tanpa jejak. Warga sudah lama curiga, tapi tak pernah ada bukti pasti. Hingga malam itu, entah karena firasat atau keberuntungan, sejumlah lelaki desa memutuskan memperketat ronda. Salwa yang sejak beberapa malam lalu mengetahui rahasia mertuanya, hanya duduk resah di balik tirai jendela kamarnya. Malam ini Murni kembali melakukan ritualnya di kamar belakang. Lilin kembali menyala, kemenyan terbakar, dan tubuhnya sudah terbaring lemah dengan nafas terengah. Itu tandanya babi hitam jelmaan Murni sedang berkeliaran di luar. Salwa menatap nyala lilin yang berkedip-kedip. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia merasa ngeri, membayangkan apa yang akan terjadi bila rahasia ini terbongkar. Di sisi lain, ada bisikan kecil yang menyuruhnya membiarkan segalanya berjalan. Ia teringat semua perlakuan kejam Murni padanya. Bagaimana ia dihina, diremehkan, disuruh kerja keras meski rumah penuh harta. Malam ini ia merasa takdir akan memberi balasan. Sementara itu di luar rumah, para peronda yang terdiri dari pemuda dan bapak-bapak desa berkeliling dengan lampu petromak dan pentungan kayu di tangan. Mereka berjalan menyusuri gang kecil. Sesekali berhenti bila mendengar suara aneh. Itu apa? Salah seorang pemuda menunjuk ke arah kebun milik juragan desa, Pak Karno. Dari balik semak-semak tampak bayangan besar bergerak.
Cahaya petromak menyorot tubuh hitam pekat yang sedang merunduk mendekat ke arah lumbung padi Juragan Karno. Ketika sinar menempel lebih jelas, semua mata terbelalak. Babi besar sekali. Bukan babi biasa itu pasti babi ngepet. Suasana berubah. Semua peronda berlari ke arah pekarangan sambil berteriak, "Tangkap, tangkap!" Babi hitam itu tersentak, matanya menyala merah, giginya berderit, dan tubuhnya mengeliat hendak kabur. Tapi warga sudah mengepung. Ada yang menutup jalan ke sawah, ada pula yang mengacungkan obor untuk menakutinya. "Jangan sampai lolos, hajar!" Pentungan kayu diayunkan. Babi hitam itu menjerit dengan suara melengking. Berbeda dengan suara babi biasa. Ceritanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi justru semakin meyakinkan warga bahwa makhluk ini bukan hewan sembarangan. Bertupi-tupi pukulan mengenai tubuh babi itu. Darah mengucur dari moncongnya. Tubuhnya terhuyung, namun tetap mencoba melawan. Sesekali ia melompat, menyeruduk warga, membuat beberapa orang terlempar jauh. Tapi jumlah warga terlalu banyak. Semakin lama babi itu semakin terpojok. Sementara di dalam rumah, Salwa menyaksikan lilin yang masih menyala terang. Ia tahu benar, seharusnya murni bisa kembali ke tubuh manusia jika lilin padam. Itu sebabnya, biasanya ritual dijaga dengan ketat agar api tak pernah mati. Namun malam ini berbeda. Salwa duduk di depan lilin itu, wajahnya dingin. Setiap kali angin malam menyelinap dan membuat api bergoyang, ia cepat-cepat melindungi dengan telapak tangannya. Ia tidak ingin lilin itu padam. Biarlah kau menerima balasanmu, Pumarni. Tangannya bergetar, air matanya jatuh, tapi ia tak bergeming. Semua hinaan, cercaan, dan penderitaan yang ditanggungnya terbayang kembali. Ia sudah terlalu lama menahan sakit. Di luar suara teriakan makin ramai. "Cepat pukul lagi, jangan kasih ampun!" Babi hitam itu jatuh bangun. Tubuhnya kini penuh luka. Nafasnya tersengal. Ceritanya melemah. Ia meronta seolah memohon belas kasihan, tapi warga tak peduli. Mereka yakin inilah makhluk jadi-jadian yang selama ini mencuri harta mereka. Satu pukulan keras mendarat di kepalanya. Babi itu terkapar, mengeliat beberapa kali. Lalu tubuhnya mulai kaku. Darah bercucuran membasahi tanah pekarangan Juragan Karno. Salwa menatap lilin di hadapannya. Api kecil itu masih tegak, meski sumbu sudah hampir habis. Dan di saat itulah ia sadar Murni tidak akan pernah kembali. Sekejap tubuh Murni yang terbaring di lantai kamar belakang bergetar keras. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya terbeliak. Ia meronta seolah menahan sakit yang luar biasa. Di luar warga bersorak, mereka semua berhasil mengalahkan babi ngepet. Mereka menarik bangkai babi itu ke tengah jalan agar semua orang bisa melihat bukti nyata. Namun anehnya, sebagian warga mulai melihat sesuatu yang janggal. Tubuh babi yang mereka pukuli perlahan mengecil, kulit hitamnya memucat. Dari balik darah dan luka, samar-samar tampak bentuk wajah tubuh manusia tua. "Ya Allah, itu kan Bu Murni!" teriak seorang ibu yang baru datang menyaksikan. Seketika kerumunan hening, semua mata membelalak, sebagian menutup mulut tak percaya. Yang tadinya penuh semangat memukuli, kini gemetar sendiri. Sementara Salwa di dalam rumah menggenggam tangannya erat-erat. Ia tahu rahasia itu akhirnya terbongkar. Murni mati mengenaskan bukan lagi sebagai manusia terhormat, melainkan sebagai babi ngepet yang dipermalukan di depan warga desa. Tangis lirih pecah dari kerumunan. Ada yang menyesali, ada yang berbisik ketakutan. Namun tak seorang pun bisa mengubah kenyataan malam itu. Keserakahan Murni telah menjerumuskannya ke jalan gelap dan kini ia menanggung sendiri akibatnya. Di pojok kamar Salwa masih terduduk, pandangannya kosong menatap sisa lilin yang sudah habis terbakar. Bibirnya bergetar, ia hanya berbisik pelan, "Inilah akhirnya yang kau pilih sendiri, Bu." Malam itu desa yang biasanya sunyi mendadak geger.
Orang-orang masih berkerumun hingga fajar membicarakan tragedi yang baru saja terjadi. Dan Salwa, meski hatinya pedih, tapi satu hal, malam itu ia telah membiarkan takdir menunaikan balasannya. Fajar menyingsing dengan perlahan, cahaya merah muda membelah langit desa yang semalam geger. Suara ayam berkokok bersautan, namun suasana hati warga masih diselimuti rasa ngeri. Jalanan desa yang biasanya sepi saat pagi, kini dipenuhi orang-orang yang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan bangkai babi besar yang tergeletak di tanah becek, penuh luka lebam dan darah kering. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar kejadian yang tidak masuk akal. Gumam seorang bapak tua sambil menggeleng-geleng. Semalam jelas sekali itu babi, tapi lihatlah sekarang. Kata yang lain menunjuk ke arah tubuh itu. Perlahan kulit kasar babi itu telah berubah pucat, dan wajah keriput seorang perempuan tampak samar di balik bercak darah itu. Ya Allah, itu Bu Murni, bisik seorang ibu dengan wajah pucat pasi. Kabar itu menyebar secepat angin. Warga berlari ke segala penjuru, mengetuk pintu rumah tetangga. Dan dalam waktu singkat, hampir semua orang desa berkerumun ke tempat itu. Ada yang masih menatap tak percaya, ada yang bersedekap sambil beristighfar. Ada pula yang langsung yakin bahwa selama ini desas-desus babi ngepet bukan sekedar mitos. Sementara itu di rumah Salwa, terduduk lemas di tepi ranjang. Pandangannya kosong menatap Yusuf yang masih terbaring lemah. Lelaki itu batuk kecil lalu bertanya dengan suara serak. Kenapa di luar rumah ramai sekali? Orang-orang seperti ribut. Salwa terdiam sejenak, hatinya bergetar. Ia tahu saatnya sudah tiba. Kenyataan tak bisa lagi ditutupi. Dengan suara pelan ia menjawab, Abang, lebih baik abang jangan keluar dulu. Ada sesuatu yang terjadi semalam. Yusuf mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu rapuh. Ia hanya bisa memandang istrinya penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa wajahmu pucat begitu, sayang? Sebelum Salwa sempat menjawab, beberapa warga sudah berdatangan ke rumah. Mereka membawa kabar yang sama. Bu Murni, jasad Bu Murni ada di jalan, Wak. Hancur, penuh luka. Yusuf tersentak, wajahnya berubah pucat. Apa maksud kalian? Kenapa ibu saya? Maafkan kami, Yusuf. Semalam warga menangkap seekor babi besar yang berkeliaran di kebun Juragan Karno. Kami pukuli sampai mati, tapi setelah diperiksa rupanya itu ibu kamu. Yusuf menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Tidak mungkin ibu saya jadi seperti itu. Teriaknya dengan suara serak. Salwa hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Bukan karena belas kasihan semata, melainkan karena beban rahasia yang selama ini ia pendam, kini terbuka dengan sendirinya. Tak lama kemudian beberapa lelaki menggotong jasad Bu Murni ke dalam rumah. Tubuh renta itu sudah tak berbentuk, wajahnya penuh lebam, tubuhnya robek-robek bekas pukulan. Warga hanya meletakkannya di ruang tengah dengan kain sederhana. Suasana hening. Yusuf menatap jasad ibunya sambil menangis terseduh. Tak mampu menerima kenyataan. Bu, kenapa begini, Bu? Kenapa, Bu? Tubuhnya yang sakit-sakitan membuatnya hanya bisa pasrah. Kadang ia masih menangis mengingat ibunya. Tapi perlahan ia mulai menerima bahwa inilah jalan yang dipilih Murni sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan sederhana. Setelah Murni dimakamkan, rumah besar itu terasa sepi. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi tatapan penuh kebencian. Salwa kini bisa bernafas lebih lega, meski beban hidup belum sepenuhnya sirna. Ia kembali bekerja serabutan, menjual kue di pasar, menjahit baju, bahkan mencuci pakaian untuk tetangga. Semua itu dilakukan dengan ikhlas. Baginya hidup sederhana tapi tenang. Jauh lebih berharga daripada kemewahan yang diperoleh dengan jalan sesat. Dan cerita selesai sampai di sini.
Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.